Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang betapa didewakannya nilai keserjanaan di Indonesia ini. Betapa didewakannya angka-angka atau IPK yang ada di Indonesia ini. Betapa didewakannya skripsi-skripsi yang ada di Indonesia ini. Di sini kita lihat di mana Roy Suryo dengan bangganya mengolok-olok nilai ataupun IPK dari Bapak Jokowi, dan ini disebarkan di TV. Dengan tertawa terbahak-bahak Roy Suryo mengatakan, lihat nilai Bapak Jokowi IPK-nya rendah, nilai A-nya hanya ada berapa, nilai B-nya hanya ada berapa, dan kebanyakan nilai C-nya. Wah, tertawa Roy Suryo. Tertawaannya itu menunjukkan keangkuhannya. Secara eksplisit dia mau bilang, inilah saya, gelar Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, memiliki nilai IPK yang tinggi dan tamatan UGM dan lain sebagainya. Saya dengar ocehan-ocehan seperti ini, saya tertawa dan sebenarnya mau muntah lihat mereka. Saya selaku pemilik sekolah, ketua yayasan pendidikan, di dalam yayasan saya tidak mengutamakan nilai yang tinggi-tinggi itu. Saya lebih mengutamakan dan mengatakan kepada guru-guru saya bahwa siswa-siswa saya harus memiliki akhlak yang baik, sopan santun yang baik, menghargai orang lain, dan harus memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa pantang menyerah, dan jangan memiliki jiwa yang rendah diri. Tapi saya lihat si Roy Suryo, Rismon Sianipar, mereka ini sepertinya mereka ini sombong. Kalau saudara lihat, mereka merasa sudah paling pintar di negara ini masalah telematika, karena mereka bergelar doktor dan tamat dari UGM. Tapi mereka lupa ada jutaan orang-orang yang lebih pintar di dunia ini menciptakan sesuatu, tapi tidak seperti mereka. Ya, mereka terus mengolok-olok Bapak Jokowi. Mereka lupa yang mereka olok-olok itu jauh lebih hebat daripada mereka. Mau suka atau tidak suka, Bapak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia. Suka atau tidak suka, hasil kerja Bapak Jokowi itu dirasakan jutaan manusia yang ada di Indonesia ini. Suka atau tidak suka, Bapak Jokowi lah yang memberikan perubahan yang sangat signifikan, baik infrastruktur dan lain sebagainya di Indonesia ini dalam jangka 10 tahun. Jadi banyak orang-orang di Indonesia ini seperti si Roy Suryo ini, seperti Rismon Sianipar. Mereka, karena mereka bergelar S3, tamatan dari UGM, dan IP mereka mungkin 3, ke atas ya. Mereka menganggap orang-orang yang IP-nya 2, itu dianggapnya bodoh. Mereka menganggap orang-orang yang bukan tamatan dari sekolah yang elit dianggapnya lebih bodoh dari mereka. Mereka menganggap orang-orang yang tidak sekolah, bahkan yang tidak sarjana, mereka anggap bodoh. Terlihat kerja mereka terus-menerus mengganggu Bapak Jokowi dengan ijazah, dan sekarang masuk ke dalam lebih parah lagi. Kemarin sudah ijazah, sekarang ke skripsinya, ke IPK-nya, terus ke KKN-nya. Urusan apa sih Roy Suryo ini membahas tentang itu?
Setahu saya pernah ketua jurusan di salah satu kampus di Medan. Dan saya pernah juga mengelola akademi pariwisata di Medan. Saya kelola. Setahu saya, ya, kebijakan KKN itu tergantung daripada universitasnya sendiri. Ya, setahu saya. Ya. Kalau pada saat itu Bapak Jokowi KKN-nya di semester mungkin di tahun ketiga, saya nggak tahu. Menurut Suryo KKN itu harus semester sekian, harus sekian. Apakah Roy Suryo sudah mengecek pada tahun tersebut UGM aturannya di mana, di fakultas-fakultasnya gimana? Karena peraturan di Indonesia ini sering berubah-ubah. Perhatikan, Indonesia lah negara di dunia ini yang ganti presiden, ganti menteri, sering berubah-ubah, ganti rektor, ganti dekan, sering berubah-ubah aturannya. Tidak ada yang konsisten. Jadi Roy Suryo, ya, tolonglah, ya, jangan tunjukkan kebodohan Anda, ya, Resmond Sianipar, jangan tunjukkan kebodohan Anda, ya, jangan pertontonkan kebodohan Anda ke generasi sekarang. Jangan pertontonkan bahwa kalian mendewakan gelar-gelar kalian. Kalian mendewakan nilai IPK kalian. Anda lupa nggak? Zaman sekarang ini cari IP 3,2, 3,3 itu gampang. Gampang. Terlalu banyak orang IPK 3,2, 3,3, 3,4 di Indonesia ini. Terlalu gampang. Beda dulu pada zaman Pak Jokowi. Jangankan zaman Pak Jokowi, zaman saya aja, saya kuliah 1996, ya, IPK saya rendah. Saya tamat dengan IPK 2,67. Susahnya minta ampun ya dulu, karena dosen-dosennya idealis. Dosen-dosennya memang membuat nilainya seperti itu kemampuannya. Artinya kalau zaman saya dulu IPK 2,6, kualitasnya dengan IPK sekarang ini 3,2, 3,3. Perhatikan sekarang anak-anak sekarang, IPK-nya tinggi-tinggi. Ya, tapi kalau kalian tes kemampuan anak sekarang, aduh, tak usah jauh-jauh, saya punya anak 3 kuliah. IPK anak saya luar biasa, 3,3, 3,4. Ya, nggak ada yang 2. Satu kuliah di Brawijaya Malang 3,2. Ya, 3,3. Tapi saya selalu bilang ke anak-anak saya, seharusnya kalau IP kamu 3,2, 3,3, kamu harus bertanggungjawabkan. Itu tinggi zaman saya dulu. Mungkin ada di saudara-saudaraku yang sependapat dengan saya. Zaman saya kuliah 1996, ya, itu susahnya minta ampun. Tapi sekarang gampang sekali. Banyak para guru melamar di yayasan saya. Ya. Saya lihat IPK-nya 3,2, 3,3. Tapi ketika saya interview, saya tes khususnya bahasa Inggris, sebenarnya saya malu. Dengan IPK tinggi tapi bahasa Inggrisnya tidak lancar. Dengan IPK tinggi, kemampuan ininya kurang. Kenapa? Karena dosen-dosen sekarang yang ngajar itu orientasinya bukan lagi kualitas. Orientasinya sudah mengarah dirinya sendiri. Dosen sekarang lucu. Dosen sekarang kalau mahasiswanya banyak nilainya rendah, dia ditegur sama rektor sama pemilik kampus. Ditegur. Makanya dosen-dosen sekarang membuat nilai mahasiswanya tinggi-tinggi. Tidak, mereka tinggi-tinggi buat, karena ketika nilai mahasiswanya rendah, mereka dianggap gagal. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Termasuk guru-guru sekarang ini yang ada di Indonesia ini, khususnya di negeri lah. Mereka buat nilai anaknya rapotnya tinggi-tinggi. Kenapa? Kalau rendah-rendah dianggap dia gagal. Dan itu yang harus diperbaiki oleh kementerian kita. Jadi Roy Suryo ya, Resmond Sianipar ya, kalian itu nggak ada apa-apanya. Ya, prestasi kalian itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jokowi. Salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.